Shalom, selamat malam ibu-ibu. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kau yang memberkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Mazmur 57. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kemurahan Tuhan. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 13 ayat 5. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Janji-Mu terjadi bagiku. Janji-Mu terjadi bagiku.
tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam susahku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam susahku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam susahku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam susahku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku.
aku. Ku angkat tanganku, percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Ibrani 13 ayat 5. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Selamat berjumpa kembali. Izinkan saya untuk bisa memberkati saudara-saudara di dalam kebenaran firman Allah. Kita akan membahas satu tema, yaitu tentang ketika uang semakin menipis. Ketika uang semakin menipis. Dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Berbicara tentang kemiskinan, saudara, ada sebuah kalimat. Kita tidak bisa memilih terlahir dari keluarga kaya atau miskin. Jadi artinya, kalau kita terlahir dari keluarga miskin, itu bukan pilihan. Namun kalau sepanjang hidup kita itu tetap miskin, itu adalah karena kesalahan kita dan karena pilihan kita. Alkitab dengan jelas mengajarkan saudara-saudara, kerajinan dan kejujuran adalah bagian daripada yang membuat berkat-berkat Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Dalam catatan masyarakat juga, orang yang rajin dan jujur itu selalu terbuka peluang untuk pekerjaan, untuk kemajuan, dan untuk apapun juga. Tatkala firman Tuhan berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sudahkah Anda terbiasa untuk bangun lebih pagi? Sudahkah Anda punya keteraturan di dalam mengatur pola makan? Sudahkah Anda punya keteraturan di dalam rajin mengelola karakter diri agar kita memiliki karakter yang baik? Sudahkah kita pandai mengelola keuangan kita yang menjadi jelas? Sumber yang membuat seseorang itu miskin dan kaya itu memang secara kenyataan itu dilihat dari jumlah uang yang kita miliki. Saudara, bagi saya uang adalah akibat. Akibat daripada apa? Akibat orang yang jujur, akibat orang yang rajin, akibat orang yang bisa mengendalikan diri, memanajemen hidupnya. Ada satu hal yang membuat seseorang itu, saudara, jatuh miskin selain kemalasan, yaitu, saudara, keserakahan. Jadi ada dua yang membuat seseorang itu, saudara, bisa jatuh miskin. Satu, kemalasan. Yang kedua itu keserakahan. Keserakahan, saudara, itu orang itu berjuang tidak lagi berbicara tentang lapar perut, namun berbicara tentang lapar mata. Perhatikan baik-baik, saudara, kata-kata yang saya sampaikan ini. Antara lapar perut dan lapar mata. Lapar perut adalah hak setiap orang. Bahkan, saudara, negara menjamin setiap fakir, miskin, para janda itu harus dilindungi dan dicukupkan oleh negara. Mereka yang karena kemiskinannya itu diakibatkan oleh musibah atau hal-hal lain, tetapi kemiskinan yang di luar dua hal tadi, yaitu yang pertama,
Kemiskinan karena kemalasan itu tidak bisa dikatakanlah diterima. Yang kedua, kemiskinan karena keserakahan. Banyak orang kaya yang tiba-tiba saudara menjadi jatuh miskin karena apa? Karena keserakahan. Dan yang terpenting saudara-saudara, kemiskinan itu bisa ditimbulkan juga selain karena kemalasan, karena keserakahan, juga karena ketidakjujuran. Ketidakjujuran, kemalasan, keserakahan ini akan membuat saudara-saudara setiap kita bisa jatuh kepada kemiskinan. Orang yang tidak jujur tentu akan dihindari, dan berkat-berkat Allah pun saudara-saudara tidak akan menghampiri orang yang bersangkutan. Ya, orang yang malas juga sama. Itu tidak ada orang yang suka bergaul dengan orang yang malas. Dan orang yang serakah juga sama. Orang serakah mungkin rajin, mungkin berjuang, namun karena keserakahan dia bisa jatuh miskin. Di tengah-tengah dunia saudara-saudara yang hedonis dan materialis, namun orang yang hedonis, orang yang materialis tetap menjunjung, menghormati orang yang rajin, orang yang jujur, dan orang yang mampu mengendalikan diri, yang tidak hidup di dalam keserakahan. Mari kita saudara berikan contoh apa yang disebut dengan orang yang lapar mata. Lapar mata berarti kita membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Lapar mata berarti kita mengeluarkan uang saudara-saudara yang tidak dibutuhkan. Anda mungkin saudara memegang kartu kredit yang sebetulnya belum pada waktunya dan tidak perlu digunakan, kecuali memang dengan sebuah alasan tertentu. Anda terbiasa makan-makan di luaran, nongkrong di luaran, itu juga sebuah penghamburan karena lapar mata. Biasakan Anda untuk membawa bekal dari rumah, untuk tidak lapar mata. Hindari hiburan-hiburan yang terlalu mewah. Saudara, hiburan itu sangat tergantung saudara dari kita sendiri bagaimana mengelola hati. Hiburan itu saudara bisa sangat sederhana, mungkin kumpul dengan keluarga, cat rumah, bersihkan rumah bareng-bareng, lalu rumah menjadi bersih, dan saudara bisa bahagia. Jadi saudara, salah satu sumber yang membuat kemiskinan itu adalah salah dalam pengelolaan keuangan, yaitu salah dalam mengendalikan diri. Anda mengeluarkan uang yang tidak menjadi prioritas karena lapar mata atau juga karena keserakahan. Biarlah pada bagian ini kita boleh belajar bagaimana mengelola keuangan sebagai satu bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kemalasan bentuk tidak bisa mengendalikan diri. Ketidakjujuran adalah satu bentuk tidak bisa mengendalikan diri. Dan keserakahan juga adalah satu bentuk tidak bisa mengendalikan diri. Penyakit lapar mata adalah sebuah dosa, karena Anda tidak bertanggung jawab untuk mengelola keuangan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ketika uang semakin menipis, kita butuh sebuah sikap bijaksana dan kemampuan untuk mengendalikan diri untuk seluruh baik uang yang kita pegang maupun kehidupan kita. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa buat saudara sekalian. Bapa yang di dalam surga, di dalam saat-saat seperti ini begitu banyak anak-anak Tuhan yang bergumul karena uang yang dipakai, yang masuk dan yang keluar tidak mengalami keseimbangan. Baik mereka yang berbisnis, berdagang, yang bekerja, maupun setiap kami masing-masing mengalami kesulitan yang sama. Biarlah di dalam situasi ini kami belajar untuk bagaimana kembali tidak hanya mengelola keuangan kami, namun mengelola kehidupan kami, mengelola karakter kami, agar kami terhindar dari sikap malas, sikap tidak jujur, sikap serakah, yang semuanya itu akan membawa kepada kami kemunduran dan kehancuran. Berikan kepada kami ya Tuhan satu buah roh yang bernama kemampuan mengendalikan diri di dalam kebenaran firman Tuhan. Amsal 25:28 dikatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.